Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kacang tanah di Desa Pendabah, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Alfi Gifari Nurrahman dengan NIM akhiran 88, Siti Mufarohatinisa dengan NIM akhiran 25, Dita Tri Rahayu dengan NIM akhiran 11, dan Norma Laili dengan NIM akhiran 72. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur yang menjadi sentra kacang tanah. Dilihat dari data BPS pada tahun 2016 tercatat bahwa luas areal tanam sebesar 29.290 ha dengan produksi 36.067 ton atau 12,31 ton per ha produktivitasnya. Salah satu desa di Kabupaten Bangkalan yaitu Desa Pandabah yang memiliki luas lahan kering cukup luas sehingga dapat dikembangkan ke dalam usaha tani seperti komoditas padi, kacang tanah, sayur-sayuran, dan juga sebagainya. Salah satu tanaman yang dikembangkan saat ini yaitu kacang tanah. Namun produksi kacang tanah di desa ini masih cukup rendah karena banyak faktor, yaitu seperti teknik budidaya yang masih sederhana, kemudian kurangnya pengetahuan petani, dan juga keadaan cuaca atau iklim yang tidak menentu. Selain itu, petani di Desa Pendabah ini juga belum efisien dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi sehingga dapat menurunkan produksi kacang tanah. Oleh sebab itu, petani di Desa Pendabah harus mampu mengalokasikan dan mengimplementasikan input dan faktor produksi dengan tepat supaya dapat menghasilkan produksi kacang tanah yang maksimal. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur yang menjadi sentra kacang tanah. Dilihat dari data BPS pada tahun 2016 tercatat bahwa luas areal tanam sebesar 29.290 ha dengan produksi 36.067 ton atau 12,31 ton per ha produktivitasnya. Salah satu desa di Kabupaten Bangkalan yaitu Desa Pandabah yang memiliki luas lahan kering cukup luas sehingga dapat dikembangkan ke dalam usaha tani seperti komoditas padi, kacang tanah, sayur-sayuran, dan juga sebagainya. Salah satu tanaman yang dikembangkan saat ini yaitu kacang tanah. Namun produksi kacang tanah di desa ini masih cukup rendah karena banyak faktor, yaitu seperti teknik budidaya yang masih sederhana, kemudian kurangnya pengetahuan petani, dan juga keadaan cuaca atau iklim yang tidak menentu. Selain itu, petani di Desa Pendabah ini juga belum efisien dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi sehingga dapat menurunkan produksi kacang tanah. Oleh sebab itu, petani di Desa Pendabah harus mampu mengalokasikan dan mengimplementasikan input dan faktor produksi dengan tepat supaya dapat menghasilkan produksi kacang tanah yang maksimal. Selanjutnya yakni tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor produksi yang dapat mempengaruhi hasil produksi kacang tanah di Desa Pendabah, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Metode penelitian. Penelitian yang kami gunakan menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, untuk lokasi penelitian kami ambil secara sengaja atau purposif di Desa Pendabah, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Nah, data yang kami gunakan yaitu data primer dan data sekunder, yang mana data primer ini kami dapat dari wawancara kepada petani, dan data sekundernya kita dapat dari studi literatur dahulu. Nah, untuk alat analisisnya sendiri yaitu menggunakan Frontier Cop12 dan efisiensi teknis. Untuk rumusnya sendiri yaitu Y sama dengan A ditambah ln beta 1 dikalikan X1 ditambah ln B2 dikalikan X2 ditambah ln B3 dikalikan X3 ditambah ln B4 dikalikan X4 ditambah ln B5 dikalikan X5 ditambah ln B6 dikalikan X6. Nah, untuk Y sendiri itu
yaitu produksi kacang tanah. Untuk X1 sendiri itu luas lahan yang satuannya hektar. Untuk X2 yaitu tenaga kerja yang satuannya HOK atau hari orang kerja. Yang X3 yaitu pupuk Ponska dengan satuan kilogram. X4 yaitu benih dengan satuan kilogram. X5 yaitu modal dengan satuan rupiah. Dan yang terakhir yakni pupuk kandang dengan satuan kilogram. Untuk TEI rumusnya yaitu TEI sama dengan EXP dalam tanda kurung min E dalam tanda kurung UI digaris EI tutup kurung. Nah, untuk TEI sendiri itu yakni efisiensi teknis kepada efisiensi teknis petani ke I itu efisiensi teknis petani ke berapa. Nah, untuk EXP EXP dalam tanda kurung I dalam tanda kurung UI kali EI itu nilai harapan dalam tanda kurung mean dari EXP. Nah, XP dalam tanda kurung I dalam tanda kurung UI kali EI itu nilai harapan dalam tanda kurung mean dari UI dengan ketentuan EI jadi 0 lebih kecil dari TEI lebih kecil dari 1. Jadi 0 TEI nya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil daripada 1. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dari tabel OAS di atas dapat diketahui bahwa 6 variabel yang dimasukkan ke dalam model pendugaan fungsi produksi, yaitu terdapat 2 variabel yang signifikan. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap produksi kacang tanah yaitu luas lahan dengan taraf signifikan 5%, variabel pupuk Ponska signifikan pada taraf 5%, dan variabel pupuk kandang signifikan pada taraf 5%. Sedangkan variabel tenaga kerja tidak signifikan pada taraf 10%. Variabel benih dan variabel modal tidak signifikan pada taraf 10%. Selanjutnya yaitu ada hasil output MLE. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 2 variabel yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap peningkatan produksi kacang tanah di Desa Pendabah, yaitu pupuk Ponska dan juga pupuk kandang. Sedangkan variabel lain seperti luas lahan, benih, tenaga kerja, dan juga modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan produksi kacang tanah di desa ini. Hal tersebut terjadi karena petani di Desa Pendabah tidak memperhitungkan atau memperkirakan penggunaan benih, kemudian tenaga kerja dan juga modal terhadap kapasitas lahan atau luas lahan yang dimiliki. Karena petani di Desa Pendabah mayoritas memiliki luas lahan yang cukup kecil, sehingga apabila benih, tenaga kerja dan juga modal yang digunakan tidak sesuai kebutuhan, maka akan mengakibatkan kerugian, kemudian pembengkakan biaya, kemudian persaingan nutrisi dan juga kerusakan pada tanaman kacang tanah itu sendiri. Oleh sebab itu, hasil produksi kacang tanah tidak signifikan terhadap peningkatan produksi kacang tanah di Desa Pendabah. Selanjutnya yakni efisiensi teknis. Dapat dilihat pada tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata efisiensi teknis usaha tani kacang tanah di Desa Pendabah adalah 0,89. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa usaha tani kacang tanah di Desa Pendabah telah efisien secara teknis yakni sebesar lebih dari 0,70. Presentasi tertinggi adalah tingkat efisiensi teknis yaitu yang lebih dari 0,90 yang mencapai 43,75%, sedangkan untuk presentasi yang terendah dimulai dari 0,71 sampai 0,80 yakni sebesar 18,75%.
nilai efisiensi teknis terendah yakni 0,73 dan nilai efisiensi teknis terbesar yakni 0,97. Rata-rata tingkat efisiensi teknis tersebut merupakan hasil kombinasi antara faktor produksi yaitu lahan, tenaga kerja, benih, pupuk, dan modal. Hasil analisis penelitian ini sudah sesuai atau konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa usaha tani kacang tanah secara rata-rata telah efisien secara teknis dan masih berpeluang untuk ditingkatkan menurut Purnama et al. 2017. Peningkatan efisien teknis bisa dilakukan dengan cara meningkatkan input produksi usaha tani dengan memanfaatkan luas lahan yang luas, menggunakan bibit unggul, mengoptimalkan penggunaan pupuk, meningkatkan kemampuan tenaga kerja, dan meningkatkan kemampuan penerapan manajemen teknik yang baik sehingga dapat membantu mengoptimalkan produksi dan peningkatan efisiensi teknis. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kacang tanah di Desa Pendabah, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan analisis frontier pada usaha tani kacang tanah di Desa Pendabah dapat disimpulkan bahwa pada pendekatan OLS, faktor yang berpengaruh positif terhadap produksi kacang tanah yaitu luas lahan dan pupuk kandang. Sedangkan variabel tenaga kerja, pupuk ponska, benih, dan modal berpengaruh negatif terhadap peningkatan produksi. Pada perhitungan MLE, hanya terdapat dua variabel yang berpengaruh dan signifikan terhadap produksi kacang tanah di Desa Pendabah, yaitu ponska dan pupuk kandang. Hal ini terjadi karena petani masih menggunakan variabel lain, tidak sesuai kebutuhan sehingga dapat merugikan usaha tani yang dijalankan. Selain itu, usaha tani kacang tanah di Desa Pendabah dapat dikatakan telah efisien. Secara teknis, lebih besar dari 0,70. Untuk meningkatkan efisiensi teknis, usaha tani kacang tanah di Desa Pendabah dapat dilakukan dengan memperluas lahan, menggunakan bibit unggul, mengoptimalkan penggunaan pupuk, meningkatkan kemampuan tenaga kerja, dan meningkatkan kemampuan penerapan manajemen teknik yang baik. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.